Kemarin saya beli mobil ini di sekitar 200 jutaan atau 200 juta kecil. Saya pilih mobil ini pertama dari segi biaya, ini sesuai dengan budget saya. Terus kemudian dengan budget tersebut, mungkin kalau saya untuk beli mobil baru hanya bisa membeli, mobil di kelas low MPV ataupun LCGC. Ya kita tahu bahwa sekarang mobil-mobil baru sudah mahal sekali. Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Hyundai Stargazer, ataupun sekelas Daihatsu Sigra, ataupun sekelas Toyota Agya, itu sudah di angka sekitar 180 juta ke atas, bahkan sudah menyentuh di angka sekitar 300 jutaan kecil. Dan saya rasa mobil ini bisa memenuhi kebutuhan saya atas mobil keluarga. Kemudian namanya mobil bekas ya. Mobil bekas bukan berarti tidak ada biaya tambahan. Tentunya banyak sekali yang harus saya perbaiki. Terutama kita tahu bahwa untuk sebuah Nissan itu kaki-kaki menjadi faktor yang dominan untuk kita perbaiki. Misalnya dari shock breaker saya harus ganti, ball joint saya harus ganti, arem saya harus ganti, busing-busing arem saya harus ganti. Jadi mayoritas yang harus saya perbaiki ialah di sektor kaki-kaki. Kenyamanan mobil ini masih cukup mumpuni saya rasa. Terus kemudian juga saya lihat dengan budget segini bisa mendapatkan sebuah Nissan Serena yang let's say masih sekitar 5-6 tahun. Masih cukup oke, apalagi setelah kita ganti kaki-kaki menjadi nyaman kembali. Dan karena ini merupakan medium MPV, koreksi kalau saya salah ya rekan-rekan semua, ini menjadi faktor yang penting ketika memilih sebuah kendaraan. Apa yang kamu butuhkan, tapi dalam hal berkendara sangat nyaman. Cuma teman-teman harus perhatikan bahwa pada saat memilih mobil bekas harus teliti apakah mobil tersebut bekas tabrakan, bekas banjir, ataukah memang harus melakukan pergantian servis besar dalam waktu dekat. Maka dari itu tips saya ialah lakukan pengecekan general check up ke bengkel resmi terdekat sebelum melakukan transaksi. Nissan Serena ini cukup enak loh dikendarai. Dengan budget 200 jutaan, jika kita bandingkan dengan membeli seekor Toyota Avanza, Serena ini cukup mumpuni. Kaki-kaki ataupun suspensi cukup nyaman, terus kemudian juga bantingannya cukup oke. Cuma memang dengan mobil atau karakter mobil boxy seperti ini, jika kita berkendara di tol, ketika ada bus lewat itu terasa agak sedikit goyang karena dari tinggi dari mobil ini cukup tinggi, jadi seperti goyang karena kena angin. Ya itu saya bisa tolerir lah. Cuma kelemahan dari mobil ini ialah kedapnya. Sangat berisik mobil ini jika dibandingkan dengan mobil sejenis atau saya bilang medium MPV seperti Innova ataupun medium MPV yang lain. Saran saya jika teman-teman ingin membeli Nissan Serena bekas terutama tipe C27, itu teman-teman harus menambahkan peredam tambahan, dan teman-teman bisa coba tanya-tanya ke toko-toko modifikasi audio. Saya rasa itu perlu dilakukan untuk menambah kenyamanan dari segi kekedapan. Saya rasa itu saja. Setiap kali beli mobil bekas, pasti kita harus menyiapkan anggaran untuk perbaikan. Saran dari saya, siapkan sekitar 10-20% dari harga beli. Karena banyak sekali kita harus perbaiki, walaupun pada saat kita lihat di dealer mobil bekas atau pada saat kita melakukan survei sebelum melakukan pembelian mobil bekas, seperti ini nampaknya baik-baik saja, tapi ternyata banyak. Contohnya dari Nissan Serena ini, di sektor kaki-kaki banyak sekali yang harus saya perbaiki, dari mulai busing arem, ball joint, shock breaker, dan kemudian dari chamber. Dan lumayan budget yang harus saya keluarkan untuk mengganti semua tersebut. Namun itu belum sampai di situ, karena saya juga harus mengganti ban.
terus kemudian juga harus mengganti engine mounting, terus juga harus mengganti dari kemungkinan besar kompresor AC dan juga dari rak setir. Setelah saya membeli mobil ini, saya bawa pulang, saya melakukan general check up, terus kemudian saya lihat di rumah, ternyata selain kaki-kaki saya lihat bannya perlu diganti. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli ban yang affordable, tapi cukup mumpuni untuk digunakan karena saya bukan orang yang suka speeding atau kebut-kebutan. Jadi saya putuskan untuk membeli Goodyear Assurance Dura Plus, di mana setelah saya coba, karena sebelumnya saya tidak pernah beli merek Goodyear, ternyata cukup oke digunakan dengan harga yang cukup terjangkau dan bisa menjadi pilihan buat teman-teman pada saat memutuskan untuk membeli ban, dan kemudian juga kebutuhan teman-teman tidak terlalu signifikan terhadap sebuah ban yang premium. Saya rasa Goodyear Assurance Dura Plus bisa menjadi pilihan buat teman-teman semua.